Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia dengan NIM 220209502013 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang telah kami kembangkan. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan kelompok saya yaitu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Awal Sunni dengan NIM 2202095020016. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari website yang telah kami kembangkan. Namun sebelum saya masuk ke cara kerjanya, saya akan menjelaskan dulu mengapa kami mengangkat untuk mengembangkan website ini, karena kami ingin memberikan destinasi daring eksklusif bagi pencinta alam, khususnya para pendaki gunung. Nah, sebelum itu juga saya akan menjelaskan dulu mengenai database yang kami gunakan. Jadi di sini kami membuat database dengan judul yaitu Elite Aura. Terus dalam database ini punya dua tabel, yang dimana ada tabel user dan kontak. Untuk tabel user sendiri itu memiliki tujuan utama menyimpan informasi terkait pengguna yang menggunakan website kami. Untuk strukturnya seperti ini. Lalu ada tabel kontak. Tabel kontak sendiri itu dirancang dengan tujuan utama untuk menyimpan pesan dan informasi yang dikirim oleh pengguna melalui formulir kontak atau fitur serupa yang ada pada website kami. Nah, selanjutnya untuk struktur dari tabel kontak sendiri itu seperti ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari website kami. Jadi di sini ada, untuk pertama itu ada page login. Di sini ada sign up dan login. Nah, apabila kita belum punya akun, misalnya saya masukkan akun yang belum ada pada database-nya, maka halaman berikutnya akan ke bagian login gagal. Namun apabila, jadi kita harus sign up terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ingin sign up itu tinggal masukkan sesuai yang diminta, seperti full name, terus masukkan email address, terus masukkan password. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka akan beralih ke halaman sign up berhasil. Maka data juga secara otomatis akan masuk ke database ini yang baru. Nah, jadi di sini saya akan login menggunakan akun yang sudah ada, yang sudah saya sign up tadi. Nah, maka halaman akan beralih kepada halaman home. Nah, di halaman home sendiri itu menyuguhkan navigasi, ada home, about, destination, climbing tips, dan contact us. Terus di halaman depan ini juga ada button continue, yang dimana apabila kita klik button continue ini akan langsung ke halaman about. Di sini ada mengenai saya sebagai pengembang. Lalu apabila saya klik next, itu akan mengenai yang membahas mengenai teman saya sebagai pengembang. Lalu apabila saya klik home, akan kembali ke home, dan pada bagian about us juga itu ada kontak us, button kontak us, di mana apabila kita klik itu akan kembali ke halaman kontak, akan mengarah ke halaman kontak us. Nah, selanjutnya destination. Pada bagian destination ini kami memberikan 7 summit yang ada di Indonesia. Nah, apabila kita klik detail, itu akan mengarah pada link mengenai atau artikel yang mengenai atau membahas mengenai gunung yang ada pada Seven Summit. Seperti ini Gunung Kerinci, maka artikelnya akan mengarah ke Gunung Kerinci. Terus ada climbing tips. Climbing tips seperti namanya berarti akan membahas mengenai tips pendakian. Nah, di sini kami menyuguhkan ada beberapa artikel, yaitu ada artikel 5 tips pendakian pemula, dan rekomendasi gunung bagi pemula, yang dimana apabila kita klik more, itu akan mengarah ke artikel yang membahas mengenai 5 tips persiapan untuk pemula sesuai dengan yang ada pada kartnya. Nah, apabila kita klik climbing tips, itu akan kembali ke halaman home, lalu ada kontak us. Nah, di bagian kontak us ini sebagai pengguna itu bisa memberikan message kepada pembuat atau perancang website. Misalnya di sini saya coba menggunakan email, terus saya ketikkan pesan,
dan saya send, maka akan kembali ke halaman home dan pesan tadi itu akan masuk ke database pengembang di bagian kontak. Ini dengan create it itu waktu atau saat pengguna mengirimkan pesannya. Di sini ada keterangan message-nya. Nah, apabila kita klik button detail, itu akan mengarah pada Instagram yang telah pengembang buat. Nah, seperti ini. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai cara kerja dari website ini. Berikutnya akan dijelaskan mengenai cara pengembangan dari website ini oleh teman saya. Ya, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan halaman page login, yaitu di sini dia bersifat responsif. Jadi akan mengikuti bentuk dari sesuai dengan perangkat yang kita miliki, seperti itu. Nah, karena bagian login ini menggunakan database, maka saya membuat koneksi PHP. Di sini merupakan koneksi PHP yang sederhana, yaitu dengan koneksi database MySQL dengan informasi seperti host, username, host, user, password, dan database yang nantinya akan melakukan koneksi ke database yang telah saya buat sebelumnya. Berikutnya, pada pengembangan page login ini codingannya. Ini yang mengatur detailnya, dan di sini yang mengatur bagian atas dari page ini, yaitu di sini ada icon dan nama dari page login. Terus bagian ini itu mengatur style atau CSS dari page ini. Terus di sini ada section. Nah, yang mengatur untuk dia dapat responsif itu pada bagian penggunaan ini, dan pada bagian wrap itu dia menggunakan width dan max width, yang dimana ini akan mengatur responsifnya juga, mempengaruhi pengaturan responsif, dan yang paling sangat mempengaruhi itu adalah width call yang di bagian from login ini. Nah, lalu di sini ada sectionnya class wrap yang mengatur from sync up. Terus di sini ada div class from login yang mengatur from login, dan di sini ada script yang merupakan JavaScript yang untuk mengatur wrap, sync up header-nya, login header, dan bagian ini tuh sebenarnya mengatur agar si from login ini dapat bergerak sesuai dengan yang kami inginkan, seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk aturan dari database-nya sendiri itu kami membuat karena di bagian sini ada from method push proses PHP. Nah, di sini action-nya adalah proses PHP, maka di sini ada play proses PHP yang dimana include koneksi PHP itu berarti dia terkoneksi dengan database yang ini. Terus di sini yang mengatur proses login-nya di sini adalah apabila kita login itu atau kita login itu, maka dia akan select dari tabel user. Terus di sini ada login berhasil apabila memang email atau data yang kita masukkan itu sesuai dengan yang ada di database. Terus apabila berhasil maka akan ke location home HTML, seperti itu. Terus di sini kalau misalnya password salah ataupun yang kita masukkan itu email yang tidak ditemukan itu email yang kita masukkan itu tidak ditemukan di database, maka akan beralih ke halaman login gagal, seperti itu. Nah, yang di sini adalah proses sync up. Dari proses sync up ini dia akan memasukkan data-data ini ke database di bagian user, seperti ini. Ini deskripsi sederhananya. Terus di sini yang perintah untuk memasukkan datanya sesuai ke tabel dari users. Itu ada full name, email, password, yang dimana akan dimasukkan ke bagian full name, email, dan password. Maka bila sync up itu berhasil, maka akan beralih ke halaman sync up berhasil. Namun jika tidak, maka akan keluar halaman error, seperti itu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang page home. Nah, untuk tampilan sendiri bisa kita lihat. Nah, ini bersifat responsif ya. Oke, baik. Untuk pengembangannya sendiri bisa kita beralih ke HTML. Nah, yang pertama itu adalah table HTML yang di dalamnya ini dengan eksekusi .html menandai bahwa ini adalah dokumen HTML5 pengaturan bahasa dan pada elemen HTML menggunakan atribut lang. Nah, ini sendiri. Oke, yang kedua itu adalah extension atau style. Nah, extension terdapat elemen head yang berisi informasi mendata untuk halaman atau judul halaman, titel yang muncul di tab perabat. Icon situs ditetapkan dengan elemen link yang merujuk ke file gambar. Yang ketiga itu selanjutnya ada ini media pairs. Ini pengaturan karakter set dan view for sekumpulan gaya CSS coding style didefinisikan dalam elemen style di dalam head gaya untuk mengatur tata letak, warna dan tampilan atau sebagai untuk responsifnya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada lagi body station. Nah, body memiliki latar belakang gambar gunung dengan properti CSS untuk tata letaknya. Terdapat elemen navigasi, ini navbar, yang mencakup logo, menu navigasi, kotak pencarian dan konten utama. Ya, yang selanjutnya itu ada navbar. Navigasi bar memiliki warna latar belakang dan tata letak yang menarik, logo, tautan dengan halaman, menu navigasi, home, about, destination, climbing tips, dan kontak us dengan tautan halaman terkait. Nah, bisa dilihat. Baik, itu saja untuk dari home-nya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada about. Bisa kita lihat. Nah, di page about ini sendiri ada tampilan teman saya. Kalau di next itu akan beralih ke info tentang saya. Nah, untuk perkembangannya sendiri itu ada seperti nah, yang pertama itu pasti memakai dokumen HTML. Kode dimulai dengan deklarasi dokumen HTML menandai bahwa ini adalah dokumen HTML. Nah, yang kedua itu ada head station. Terdapat elemen head yang berisi informasi mendata untuk halaman atau judul halaman. Titel yang muncul di tab perubahan icon situs ditetapkan dengan elemen link yang merujuk ke file gambar. Selanjutnya itu body station. Bagian body memiliki dua div utama, yaitu main yang berisi informasi utama dan gambar, dan teks yang berisi teks deskripsi. Nah, ini bisa kita lihat main. Ini teksnya. Nah, yang terakhir itu ada button section. Terdapat dua tombol, itu ini tandanya. Terdapat dua tombol. Bagian bawah teks dengan tautan ke halaman, kontak us, dan next. Nah, ini sendiri bisa saya tandai ini kontak us-nya. Tombol memiliki efek hover dan tata letak yang menarik. Baik, selanjutnya itu ada next. Nah, ini dia page dari next-nya sendiri. Untuk admin sendiri itu baik, saya akan bukakan. Nah, kurang lebih sama dengan page about. Perbedaannya hanya pada bagian isi. Jika pada bagian isi pada bagian about itu berisi tentang Nadia, sedangkan halaman next ini berisi mengenai saya atau Ihsan. Nah, ini dia, bisa lihat.
Nah, selain itu yang membedakan pada bagian button kalau ada pada about itu button next mengarah ke tentang Ihsan, sedangkan pada halaman ini button home akan mengarah ke halaman home-nya sendiri. Baik, selanjutnya ada destination. Nah, untuk tampilan pada destination itu bisa kita lihat sendiri. Nah, ini juga bersifat responsif. Nah, baik untuk pengembangan pada codingannya sendiri bisa kita lihat. Nah, yang di bagian scene itu kurang lebih sama seperti yang ada pada script sebelumnya. Nah, langsung saja ke hit detection-nya. Terdapat elemen hit. Nah, ini hit yang berisi informasi mendata untuk halaman, pengaturan karakter site via for, dan referensi ke file eksternal atau style CSS. Nah, judul halaman ditetapkan dengan elemen title. Nah, yang selanjutnya itu ada metadata dan style, pengaturan karakter set, komputasi dan ViewForce, kumpulan gaya CSS didefinisikan dalam elemen style di dalam head. Nah, gaya ini mengatur tata letak, warna, dan tampilan halaman. Nah, ya, selanjutnya ada destinasi section. Setiap destinasi gunung ditampilkan dalam div dengan kelas destinasi. Setiap destinasi memiliki gambar, judul, deskripsi, singkat, dan tautan. Detail ini mengarah ke halaman Wikipedia untuk informasi lebih lanjut. Efek hover ditambahkan pada destinasi untuk memberikan respon visual saat diarahkan. Nah, yang terakhir itu ada responsive design, gaya CSS yang dirancang untuk memberikan tampilan yang baik pada berbagai ukuran layar perangkat, gambar destinasi, dan elemen lain disesuaikan agar tetap terlihat baik pada layar yang lebar atau yang berbeda. Nah, baik, itu saja. Matikan saja dulu ini. Baik, selanjutnya ada face tip. Nah, dari tampilan tipsnya sendiri ini ada ini jika ini juga bersifat responsif. Nah, untuk pengembangannya sendiri kita beralih ke dokumen HTML-nya sendiri. Nah, yang pertama itu ada kode dimulai dengan deklarasi dokumen HTML. Nah, ini kode menandakan bahwa ini adalah dokumen HTML. Pengaturan bahasa pada elemen HTML menggunakan atribut lang. Nah, selanjutnya ada head section atau style. Terdapat elemen head yang berisi informasi mendata untuk halaman pengaturan karakter, set via for, dan referensi ke file eksternal atau style CSS menggunakan bootstrap CSS dari CDN untuk memanfaatkan komponen bootstrap. Nah, yang ke selanjutnya itu metadata dan style, pengaturan karakter set, kompatibilitas dan ViewForce, sekumpulan gaya CSS didefinisikan dalam elemen style di dalam head. Gaya ini mengatur tata letak, warna, dan tampilan halaman. Nah, ini tampilan halamannya. Yang kedua itu body station. Bagian body memiliki div utama dengan kelas kontainer yang berisi tautan berbagai tips mendaki gunung. Yang selanjutnya itu ada link station. Terdapat tautan utama ke halaman climbing tips dengan ukuran font dengan warna yang sesuai. Selanjutnya itu adalah car section. Informasi tips mendaki gunung untuk pemula ditampilkan dalam 3 car yang berbeda. Setiap car memiliki gambar, judul, deskripsi singkat, dan tautan yang mengarah ke sumber eksternal dengan lebih banyak informasi.
Baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya pada bagian akhir di sini saya akan menjelaskan mengenai page HTML, page contact, yang dimana page contact ini juga bersifat responsif, yaitu mengikuti sesuai dengan keadaan perangkat kita. Terus untuk pengembangannya sendiri di sini ada coding HTML-nya, headernya sama seperti page-page sebelumnya. Terus bagian ini, style ini ke bawah adalah untuk mengatur tampilan dari halaman ini. Nah, pada bagian ini, inilah yang mengatur agar page ini responsif, yaitu dengan media screen-nya dan kontak dengan media screen atau aturan media query yang menargetkan perangkat dengan lebar layar maksimum 880 px. Terus ada height-nya di sini 200 px, itu pada lebar layar di bawahnya. Nah, terus di sini ada body-nya yang memiliki dua kelas, ada kelas container, ada dua kelas, yaitu context box, left dan right. Nah, yang dimana pada bagian kiri itu gambar latar belakang dengan background 1. Terus pada bagian kanan itu berisi formulir kontak dengan judul kontak us dengan menggunakan H2. Terus input form seperti nama, email, phone, dan message, serta ada button submit yang dimana ini send dengan yang nantinya akan mengarah ke Procon PHP, yang dimana di sini actionnya itu akan atau aksinya itu akan ke Procon PHP, yaitu merupakan PHP untuk menghubungkan ke database-nya. Terus untuk button yang berikutnya yaitu button detail, yang dimana itu yang nantinya akan mengarahkan ke Instagram yang telah dibuat atau Instagram Live Aura sendiri. Nah, untuk Procon PHP sendiri ini adalah PHP untuk menghubungkan ke database, yang dimana include koneksi PHP berarti itu menggunakan menyertakan file koneksi PHP yang memungkinkan yang dimana ini berisi database dari website sendiri. Terus di sini adalah yang ini itu untuk memeriksa apakah formulir telah dikirim. Terus yang bagian ini, jika formulir telah dikirim, mengambil data formulir menggunakan post dengan nama, email, foto, phone, dan message. Terus insert into the database itu dia akan membuat pernyataan SQL untuk menyiapkan data formulir ke dalam table kontak di database dengan menggunakan now untuk create it di kolom create it. Terus di bagian bawah itu ada data telah berhasil disimpan. Maka ketika data telah berhasil disimpan, maka page itu akan mengarah ke home HTML. Nah, jika tidak berhasil, maka page akan menyatakan error. Nah, berakhirlah sesi presentasi kami mengenai website yang telah kami kembangkan, yaitu Live Aura. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya Siti Nadia. Saya Muhammad Ihsan Awal Sunni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.